Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys. Alhamdulillah di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah setelah kanal YouTube Tantos Golden membuat video klarifikasi tentang videonya yang menfitnah bahwa di pondok pesantren yang dikelola oleh Salafi juga ada yang terjerat kasus pencabulan, sehingga videonya itu dihapus oleh beliau ya guys. Dan video klarifikasi tersebut ditanggapi langsung oleh saudara kita Mas Heri Fras di dalam channelnya, dimana kita tahu ya guys bahwa Tantos Golden ini sudah 2 kali gagal untuk membuktikan bahwa ada pesantren Salafi ya, tokoh-tokohnya, ustadz-ustadznya itu berbuat cabul kepada para santrinya. Dan tidak perlu berpanjang lebar, mari kita simak tanggapan dari Bang Heri Pras ya, dari Mas Heri Pras mengenai video klarifikasi tersebut. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketika kita memberikan pernyataan atau fakta dengan adanya kasus-kasus pencabulan di salah satu atau beberapa atau banyak dari ponpes-ponpes Aswaja, ada beberapa YouTuber dari kalangan Aswaja yang tidak terima dan berusaha untuk memberikan data palsu atau fitnah kepada ponpes-ponpes yang bermanhaj salaf. Dan ini na'udzubillah min dalik, orang tersebut kalau menurut saya hanya karena ada kebencian. Saya berbicara tentang hal ini karena saya itu sayang kepada kalian, teman-teman saya yang masih beragama NU. Ya, bukan Heri Pras yang bilang kalau NU menjadi agama, tapi kiai dari kalian. Dan itu belum diklarifikasi sampai sekarang. NU sudah jadi agama. KUA, lembaga-lembaga, khotib-khotib Jumat harus dari NU. Kalau bukan NU salah semua. Begitulah fakta berbicara. Merasa diri paling benar, bahkan merasa diri bisa memasukkan siapapun ke dalam surga. Dari kalian semua, dari golongan oknum-oknum habaib, oknum-oknum gus. Oknum habaibnya menjamin muhibbinnya pasti masuk surga dengan jaminan apa? Tiket. Hanya diberikan kertas, ditaruh di belakang kepala mayatnya. Lalu apa yang dikatakan oleh dia? Blasman, masuk surga tanpa hisab. Apa ini? Lalu gus, ada gus yang menjamin semua anggota Banser dan Pagar Nusa pada akhirnya akan masuk surga. Ya Allah, padahal Rasulullah SAW saja kepada Fatimah, beramal baiklah engkau yang banyak, karena sesungguhnya aku tidak bisa melindungimu dari Allah. Ini Nabi kepada anaknya, kepada Fatimah. Apabila Fatimah mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Begitu kata Nabi. Bahkan selama Nabi Muhammad hidup, hanya ada 10 nama sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Itu pun Nabi Muhammad mendapatkan informasi gaib dari Allah. Bagaimana dengan gus-gus itu yang mengatakan semua anggota Banser dan Pagar Nusa pasti masuk surga? Informasi gaib dari mana? Oh, nanti pasti ada yang membela gus tersebut dengan mengatakan apa? Siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Nabi juga mengatakan hal tersebut. Bukan cuma kalian, bukan cuma saya baru tahu. Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi ada lanjutannya Bapak. Kecuali yang enggan, yang tidak mau. Siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Dia yang durhaka kepada Nabi, dia yang tidak tunduk kepada aturan Nabi, syariat Nabi Muhammad, syariat ya, bukan makrifat hakikat thariqah, bukan, syariat Nabi Muhammad. Enggan dia masuk surga. Terus yang melakukan kesyirikan, enggan dia masuk surga. Kemunafikan, zindik dan lain sebagainya, yang dimana di situ ada juga pembatal-pembatal keislaman. Seorang muslim bukan cuma wajib mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk masuk surga, tapi tunduk dan patuh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Betapa gampangnya kalian itu menjamin orang masuk surga, sedangkan Nabi Muhammad saja tidak demikian. Ngeri. Seluruh umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang bisa lolos. Nabi yang bicara. 73 golongan, hanya satu yang lolos. Bayangkan, dari banyaknya firqoh-firqoh, semua bahkan Syiah pun mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Ahmadiyah pun mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Dan lain sebagainya. LDII, banyak aliran-aliran mengaku dia Ahlussunnah wal Jamaah.
si paling sunnah. Tetapi ketika kita lihat mereka melakukan banyak kebid'ahan, takhayulan, khurafat, banyak di antara golongan kalian. Kita bukan merasa paling benar, tetapi kita berusaha untuk menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Klarifikasi ketika dia salah menyampaikan data, teman-teman. Menyampaikan data tentang apa? Kasus pencabulan di Ponpes Salafi. Pertama salah, kedua salah lagi. Ya, ketiga klarifikasi, salah lagi klarifikasinya. Mengutip pernyataan dari Ustaz Khalid Basalamah. Ada satu TKW diperkosa di Saudi, ribut semuanya. Ini begini orang Arab, begini orang Arab, muncul fanatisme dan rasisme, teman-teman. Saya bukan membela mereka, bukan. Ya. Tapi di Indonesia ada pembantu diperkosa. Banyak. Sportif ya. Pak Khalid Basalamah ini menjelaskan kepada kita, teman-teman. Tindak kejahatan, asusila itu ada di mana-mana. Nggak cuman di Indonesia, di Arab Saudi juga ada. Yang dimana Ustaz Khalid menyatakan semua manusia bisa melakukan kesalahan dan kekhilafan, entah yang bermandat salaf, entah yang syiah, entah yang apa, yang lain sebagainya, pasti juga bisa melakukan kesalahan dan khilaf. Iya, itu kan saya sebutkan di video saya sebelumnya. Ya, misalkan terlepas ada kesalahan atau khilaf dan lain sebagainya yang terjadi di orang-orang salafi, ya wajar. Karena semua itu manusia. Bisa salah, bisa luput, bisa khilaf. Tetapi, kalau kita sebagai seorang muslim yang melihat secara universal, maka kita bisa menyaksikan di situ. Di mana nih yang paling banyak pelanggarannya? Aliran yang mana yang banyak pelanggarannya di sini? Begitu. Ya, sudah saya sebutkan. Karena memang semua manusia tidak lepas dari luput dan salah. Bahkan Umar bin Khattab pun pernah salah di dalam menyampaikan fatwa mengenai hukum mahar. Ditegur oleh wanita Quraisy. Apa kata Umar? Biarkan dia menasihati saya. Setelah dinasihati, Umar sadar. Kembali lagi ke mimbar Umar dan beristighfar. Itu Umar yang dijamin pasti masuk surga, tapi juga masih melakukan kesalahan. Bagaimana dengan orang sekarang? Terus diklarifikasi, dia juga menyatakan tidak mau membongkar kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang salafi. Tapi akhirnya saya harus minta maaf, teman-teman. Karena seharusnya saya tidak ikut-ikutan menyebarkan berita itu. Seharusnya kita malah bersedih jika mendengarkan kejadian atau berita seperti itu. Karena berita itu menimpa saudara kita, saudara muslim kita. Saya tidak boleh membalas orang ini, tantangan orang ini dengan sama-sama menyebarkan berita tentang kasus asusila. Bahkan saya menyebutkan di tanah Arab pun ada pelanggar-pelanggar syariat, ya. Ada, tapi yang saya maksud di sini orang yang mengaku tokoh. Yang saya tantang kepada Anda atau kalian semua yang merasa pahlawan NU, ya, pahlawan Aswaja, yang saya tantang kepada kalian, cari di ponpes-ponpes salafi, ulama-ulama salafi, baik yang di Indonesia ataupun di Arab Saudi, yang melakukan kasus pencabulan terhadap jemaahnya, kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya lah, sodomi kepada murid-muridnya. Tidak ada ulama-ulama salafi yang seperti itu sejauh saya melihat berita-beritanya. Tetapi kalau di golongan kalian yang mengaku paling lurus, akidahnya paling benar, Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak mengakui Allah itu punya wajah, tidak punya mata, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Artinya apa? Allah kalian anggap angin, ada tapi tidak berbentuk gitu. Sedangkan Allah sendiri memberitakan semua berita dari Allah kalian terima, mengaku kalian akidahnya paling benar. Tetapi ketika Allah menginformasikan begini, kalian tolak. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Apa artinya? Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Allah mendengar dan melihat. Kalian tolak gitu. Tidak mungkin Allah bisa mendengar dan melihat, karena Allah tidak punya mata dan telinga seperti kita. Allahu Akbar. Padahal kalian kepada zat Allah pun tidak tahu, ya. Kepada zat malaikat pun yang kalian tahu dari cahaya, kalian tidak tahu itu. Malaikat punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya wajah, punya sayap, tapi berbeda dengan apa yang kita punya. Jin juga memiliki bentuk, tapi apa? Tidak sama dengan kita. Bagaimana dengan Allah yang kalian sendiri tidak tahu bagaimana zat Allah itu? Mengaku akidah paling benar, tapi menolak semua berita dari Allah. Summastawa 'alal arsy. Allah kemudian beristiwa di atas arsy. Kalian tolak. Ngeri. Ketika diajak untuk meninggalkan takhayul bid'ah dan khurafat, dipertahankan takhayul bid'ah dan khurafatnya dengan berbagai macam kebenaran. Nur Muhammad di neraka Abu Lahab mendapatkan kebaikan karena gembira dengan kelahirannya Nabi. Dalil-dalil cocok logi dan lain sebagainya kalian gunakan untuk membenarkan amaliyah tahlilan kalian. Saya juga pelaku dulu. Ya, saya juga pelaku. Dan makanya saya lebih nyaman mengikuti dakwah salafi ini. Karena apa? Karena di situ mengajarkan kita beragama, beribadah dengan cara yang sederhana, simple, tanpa gulu, tanpa berlebih-lebihan, tanpa memuji Nabi secara berlebihan, sampai-sampai mengakui arwah Nabi hadir kemana-mana, dicium tangannya. Ada yang sampai seperti itu.
Sontoloyo. Jadi di sini saya bukan ingin menanggapi orang yang memberikan informasi gelap, informasi palsu itu mengenai kasus pencabulan di ponpes-ponpes Salafi, karena tidak ada memang. Karena di ponpes Salafi jangankan melakukan pencabulan, diajarkan syariat poligami agar apa? Agar tidak ada pencabulan. Kita mau menikahi janda, boleh 4, nikahi 2, 3, 4. Kalau tidak mampu 1 saja, ya. Wajib nikah bagi yang mampu. Mampu poligami. Karena apa? Kebutuhan libido. Dengan syarat apa? Tahu ilmunya, hukum ketatnya, dan bagaimana syariatnya poligami itu. Agar apa? Menghindari seperti ini, kasus pencabulan. Oh enggak, ketika saya berdialog dengan orang-orang aswaja, teman-teman saya sendiri, mereka mengolok-olok syariat poligami. Ustadz-ustadz Salafi yang poligami diolok-olok begini begitu. Sampai mereka mengatakan poligami itu bukan syariat begini. Banyak sekali alasan yang tidak masuk akal untuk menyalahkan orang-orang Salafi. Ya Allah. Padahal hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang mungkin kebanyakan di oknum-oknum kiai, gus-gus, habib-habib yang ada di ponpes-ponpes kalian. Ya, saya nyebutnya oknum meskipun banyak sekali. 1 tahun itu bahkan tiap bulannya ada berita seperti itu. Ada beritanya. Karena apa? Ya karena hal tersebut. Karena apa? Laki-laki memang tidak akan pernah puas dengan satu perempuan. Makanya diwajibkan untuk tunduk pandangan. Nunduk. Kalau tidak sanggup, ya nikahi perempuan-perempuan yang kalian mau, yang kalian sukai, yang cantik, yang muda mungkin, yang lebih tua boleh. Intinya apa? Agar kita menghindari yang haram, menghindari zina. Begitu. Oh enggak, kalau kalian begini begitu berkelit dan lain sebagainya, ngeri. Banyak sekali ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang kalian tolak dan kalian membuat amalan-amalan baru, kepercayaan-kepercayaan baru. Saya tahu karena saya juga pelaku. Jadi di situ dia mengklarifikasi teman-teman, dan saya tidak akan bereaction. Dan ini adalah video terakhir. Tidak akan pernah nyebut-nyebut orang ini lagi. Dan saya mengajak netizen-netizen saya untuk tidak perlu menonton video-video dari orang yang hobi melontarkan fitnah-fitnah keji seperti ini. Apalagi berusaha untuk memberikan berita-berita palsu, hoax. Ya begitulah. Ketika dialog, kebanyakan dari mereka menggunakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis do'if dan lain sebagainya. Dan ketika berusaha untuk membongkar fakta, ya seperti ini. Memalukan. Oke, teman-teman, mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Orang-orang Salafi adalah orang-orang yang dimana mereka berusaha untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, qala Allah, qala Rasul, dan qala sahabah. Orang-orang terdahulu, bahkan keempat imam mazhab. Dan mereka mengikuti pendapat-pendapat yang terkuat. Karena apa? Islam dibangun dengan sesuatu yang kuat, bukan dibangun dengan sesuatu yang lemah, apalagi palsu. Begitu saja.